Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Di antaranya kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang hari ini tanggal 29 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 29 Maret tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali nanti dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Di antaranya tentang wawasan keislaman, tentang konsultasi waris, silahkan berkonsultasi dan di situ sudah ada materinya. Tentang konsultasi zakat fitri maupun zakat harta, tentang manasik umroh, manasik haji, dan tentang keislaman lainnya. Juga kami menyelenggarakan atau kami sudah upload terkait dengan bagaimana menjadi muslim yang kafah. Silakan berkunjung. Juga kami menyelenggarakan pesantren virtual pondok sholat khusus mengkaji tentang sholat setiap malam Ahad dan itu free gratis. Selama Ramadan kami istirahat dulu. Ba'da Ramadan nanti dilanjutkan. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa menjadi pesantren faktual, ada wujudnya. Semoga Allah pertemukan dengan muhsinin yang mau berwakaf ya untuk menyelenggarakan pesantren virtual pondok sholat tersebut. Informasinya itu ada di channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Sebarkan seluas-luasnya. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji tentang zakat. Ini momentumnya pas di ujung Ramadan. Kita sempurnakan saum Ramadan kita dengan menunaikan zakat. Zakat itu ada dua jenis. Pertama zakat fitri, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitri orang Indonesia bilang zakat fitrah ya. Bersifat konsumtif dan hanya untuk orang fakir dan miskin. Tidak ada yang lain, cuma dua asnafnya dia. Untuk makanan bagi orang fakir miskin di hari lebaran. Ini fungsinya ini. Makanya dia harus habis ya, sebelum khotib turun dari mimbar itu harus sudah terselesaikan semua. Kemudian zakat harta itu sifatnya produktif. Untuk apa? Untuk pendidikan yang 8 asnaf, untuk fakir miskin pendidikannya ya, atau untuk orang yang kurang mampu lah mencapai jenjang lebih tinggi. Ya seperti saya S2 saya itu ada zakat mal jamaah saya, dan S3 alhamdulillah ketemu dengan muhsinin siap beliau membantu. Mudah-mudahan berkah buat beliau, berkah buat semua. Begitu. Kesehatan untuk modal usaha, melunasi utang. Jadi jangan dibuat zakat harta ini dibikin 2000 kantong, dibagi-bagi zakat mal, nggak benar. Kemudian ada juga itu di masjid-masjid zakat mal digunakan beli AC masjid, memperbaiki kamar mandi masjid. Itu nanti di akhirat tanggung jawabnya berat karena bukan untuk itu. Kalau untuk memperbaiki kamar mandi, membeli AC masjid itu pakai uang wakaf, pakai uang sedekah jariyah, dan itu hukumnya sunnah. Zakat mal ini wajib, sudah saya terangkan dalam video saya sebelumnya. Jangan salah kita. Ada lagi banyak bikin lembaga zakat, uang zakat berubah jadi uang zakat. Itulah gitu masalahnya ya Allah ya Rabb. Ya dibikin dia gedungnya nyewanya mahal, mobil operasionalnya itu bagus,
penampilan orang-orang itu keren, gajinya besar. Yang sampai kepada mustahik itu kecil. Ini berani orang kira-kira gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita lihat. Zakat fitri adalah berfungsi sebagai pembersih jiwa dan untuk makanan fakir miskin di hari raya. An Ibni Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lisaim minal lagwi wa rafas wa tu'matal lil masakin. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir dan miskin di hari raya. Nah, jadi kalau hadisnya itu namanya zakat fitri, bukan zakat fitroti, bukan zakat fitrah, zakat fitrah bukan. Zakat fitri. Tapi entah kenapalah sampai di Indonesia menjadi zakat fitrah. Sama misalnya ada kotak amal jariah. Tidak ada amal jariah, yang ada amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau jariah itu pasangannya sedekah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin. Tapi udah campur aduk udah. Makanya harus kita perbaiki istilah-istilah itu supaya pas dia klop dengan syariat. Baik. Nah, kemudian waktu-waktu menunaikan zakat fitri atau orang bilang zakat fitrah. 1. Masuk malam pertama Ramadan itu sudah sah berzakat fitri. Ya, sudah sah. Kemudian waktu paling afdol 2 hari sebelum lebaran atau 3 hari. Nih hari Sabtu ini. Nah, ini momentum yang sangat bagus hari ini untuk menunaikan zakat fitri. Ya. Begitu disebutkan dalam hadisnya. Sudah saya upload itu duluan. Kemudian waktu wajib itu maghrib malam lebaran itu hingga khotib naik mimbar Idul Fitri itu. Ya, itu waktu wajib udah. Hati-hati di situ tuh. Udah peringatan keras itu. Nah, di luar waktu itu, waktu khotib turun dari mimbar udah habis waktu. Khotib turun selesai, udah selesai. Kalau ada orang menunaikan, bukan zakat lagi namanya, tapi sedekah biasa. Oke, makanya nih ya, hari ini nih momentumnya ini. Ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai entar-entaran. Nah, berupa apa dan berapa ukuran zakat fitri itu? Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, "Kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin, aw sa'an min sya'irin, aw sa'an min tamrin, aw sa'an min atiqin, aw sa'an min zabibin." Dahulu di zaman Nabi kami menunaikan zakat fitri itu berupa 1 sok bahan makanan. Nah, ini makanya dikiaskan makanan pokok setempat oleh para imam mazhab. Atau 1 sok gandum yang makan pokoknya gandum, 1 sok korma yang makan pokoknya kurma, 1 sok keju yang makan pokoknya keju, 1 sok kismis yang makan pokoknya kismis. Atau makanan-makanan utama di sana lah. Nah, taib. Ini imam yang 4 ini, imam mazhab, Imam Malik 1 sok itu sama dengan 2,7 kg. Tuh, 2,7 kg untuk zaman kekinian. Karena zaman sekarang udah nggak pakai sok lagi. Maka di sana itu semua bahan makanan itu sana itu 2,7 kg. Nah, ini juga ke Indonesia juga begitu pakai kilogram. Namun Imam Syafi'i mengatakan sama dengan 2,75 kg. Nah, tapi kita di sini kenapa 2,5 kg? Kita kan mau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan 2,75 kg makanan pokok kita. Kemudian Imam Hanafi 1 sok sama dengan 3,8 kg. Nah, Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang, tapi yang di uang itu adalah harga kurma. Harga kurma yang paling rendah itu standar itu adalah Rp35.000. Kalau dikalikan 3,8 itu maka 133.000. Itu zakatnya ya, 133.000. Nah, kemudian kalau Imam Hambali
itu 1 sa' sama dengan 2,75, hampir sama dengan Imam Syafi'i. Nah inilah ya menurut pendapat para alim ulama tentang ukurannya. Oke, siapa yang wajib berzakat fitri? Nih, barang siapa meminta-minta atau menerima zakat fitri padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, bisa dia makan di hari lebaran itu, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api dalam perutnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Rasul bersabda, seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam di hari raya tersebut. Nah di kita ini kan enggak. Yang menerima zakat fitri itu, dia punya motor, 3 motornya, NMAX 1, Vario 2. Dia juga punya TV, besar TV-nya, 100 inci misalnya. Dia pakai HP mereknya Oppo atau Samsung yang terbaru, yang bagus. Anak-anaknya semua punya. Tapi dia menerima zakat fitri juga. Inilah kurang kita profesional. Makanya Yusuf Qaradawi mengatakan, andai kata orang Islam yang kaya itu, yang mampu itu berzakat fitri, berzakat mal yang betul-betul sesuai dengan thariqah Nabi yang sudah saya sampaikan, maka kemiskinan dan kebodohan akan terangkat dari umat ini. Kita kan enggak tumpang tindih, tapi Ustadz di kompleks saya enggak ada. Ya kita alokasikan ke tempat yang lain. Caranya tunjuk amil zakat di tempat itu, digaji dengan zakat mal. Tunjuk 2 orang, dia bekerja selama 3 tahun, dia bekerja, diangkat, dia bikin SK-nya. Tugas kau mendata ya di kampung ini, ada enggak? Kalau enggak ada, kerjakan. Ada kan kerjasama yang di pinggiran-pinggiran itu, di kampung-kampung banyak yang susah. Saya tahu itu, karena memang saya orang kampung. Banyak yang susah. Ya mereka itu bingung besok mau makan apa. Kalau kita Jakarta ini, wah, bingung dia besok siapa yang kita makan. Atau besok kita makan di mana ya enaknya ya. Mereka itu susah mencari makan apa besok. Kita makan apa enaknya. Makan di mana enaknya. Masak apa enaknya. Wah, udah itu nerima zakat pula dia. Zakat fitri. Nggak dikasih, marah dia. Allahu Akbar. Ini yang terjadi, makanya harus kita rubah ini. Harus ada pembaharu. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk zakat mal. Syarat-syarat zakat mal, zakat harta. 1, hak milik sempurna dan berada pada penguasaannya. Kalau dia punya duit banyak tapi masih diutang orang, piutang namanya, 1 miliar misalnya. Nah, itu nggak wajib zakat karena belum kita sempurna dia memilikinya. Nah, diusahakan, didoakan bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang punya uangnya diutang orang, mudah-mudahan bisa dikembalikan secepatnya dan orang itu mudah dapat rezeki sehingga dia bisa bayar utang. Baik, yang kedua, harta berkembang untuk bisnis, bukan untuk dipakai. Betul-betul dia bisa dibisniskan itu harta. Yang ketiga, sampai nisab batas minimum jumlah wajib zakat. Nih kalau dia emas nanti 85 gram, nanti kita lihat. Kemudian dalam pengusaha 1 tahun, maksudnya haul, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah 2,5%. Kalau tahun Masehi 2,58%. Lebih banyak 0,8 dia. Kenapa? Karena jumlah harinya lebih, yaitu 11 hari lebih banyak. Itu haul namanya. Kemudian yang kelima, sudah memenuhi nafkah terlebih dahulu, memenuhi nafkah infak untuk keluarganya, untuk anak yatimnya, untuk dakwah. Udah dia penuhi itu semua, ternyata masih ada sisa harta cukup nisab dan haulnya. Nah, baru dia wajib zakat. Nah, kemudian terbebas dari hutang jatuh tempo. Jika bersamaan hari ini tanggal 29 ini saya mau menunaikan zakat mal, tapi pada hari ini juga ada kewajiban saya bayar hutang. Hutang cicilan atau hutang apa, maka hutang itu dikeluarkan dulu, ternyata harta saya berkurang, nggak cukup nisab, nggak wajib zakat. Nah, inilah syarat-syaratnya. Baik. Nah, jadi macam-macam zakat mal ini harus kita pahami, kita ngerti dan kita amalkan. Ada 7 macam dia. 1, simpanan emas, simpanan perak, simpanan uang. Namanya zakat athman. Yang kedua, harta rikas terpendam. Kita gali sumur di rumah kita, tiba-tiba ketemu kita emas suatu tempat besar. Udah, diam-diam aja, jangan dikasih tahu sama siapa-siapa. Tapi keluarkan zakatnya langsung, nanti ada hitungannya. Atau dia dapat bisnis,
dia sebagai maklar. Gedung misalnya harga 100 miliar laku, nah itu langsung didapat dari sana 2,5%. Itu kata ulama, itu keluarkan zakatnya seperti zakat rikas, dia 20% keluarkan supaya berkah. Kemudian zakat pertanian, nih nanti ada pertanian macam-macam. Kemudian zakat peternakan, ternak macam-macam termasuk ternak lele, ternak ayam boiler dan sebagainya. Kemudian zakat perdagangan atau perniagaan, jualan. Kemudian ada zakat sewa menyewa. Kemudian ada zakat profesi. Nah, ini kita akan bahas ini nanti secara berturut-turut. Tapi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah yang nomor 1, zakat simpanan emas, perak dan uang, ya, atau zakat asman. Mari kita lihat. Zakat simpanan emas, perak dan uang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah ini, jadi harta emas disimpan-simpan, perak disimpan-simpan, tuh emas batangannya itu di rumahnya, disimpan-simpan aja sama dia, nggak dikeluarkan infak, zakat, sedekah, mati dia akhirnya apa yang terjadi? Mendapat azab. Azab di mana Ustadz? Di sakaratul maut, di azab kubur sampai ke akhirat sana. Nggak percaya mereka? Nah, tunggulah tanggal main. Tunggu tanggal main. Nggak, kalau mau bukti ya silakan duluan lah. Ini janji Allah ini, nggak main-main. Bagi orang yang beriman, betul-betul beriman, dia akan sadar ini. Nah, dalil hadis Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin wa uhmi 'alaiha fi nari jahannama fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Lalu dipanaskanlah dalam api neraka jahanam emas perak itu. Lalu disetrikakanlah dahi dia, rusuk dia, punggung dia dengan lempengan tersebut. Setiap kali ingin akan dingin, akan disepuh lagi. Kalau lempengan sudah dingin, disepuh lagi, dibakar lagi. Dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di sana, 50.000 tahun di sini. Kemudian ia melihat tempat kembalinya. Apakah ke surga atau ke neraka? Aku tetap atau di sini atau mau ke surga? Begitu dia tersiksa terus. Bagi siapa? Di dunia ini yang menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan. Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, celakalah orang yang menumpuk-numpuk harta, menyimpan-nyimpan harta sampai dia masuk ke alam kubur. Begitu juga dalam surah Al-Humazah, sama juga itu. Dia hitung-hitung tuh harta. Nah, dia keluarkan, bangga dengan kekayaannya dia, tumpuk lagi, kurangi, tumpuk lagi, ambil dari sana sini, nggak peduli halal atau haram, nggak peduli rakyat susah, dia ambil uang rakyat, dia ambil harta rakyat, dia ambil, luar biasa ya Allah, dia terima suap dari sana, dia ambil dari sini, ditumpuk-tumpuk, ya Allah ya Rabb, tobatlah, tobat, sebelum terlambat, ya, sebelum terlambat. Baik. Nah, sekarang ketentuan zakat emas dan zakat perak. An Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'di awali hadzal hadis qala fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsu darahima
Walaysa 'alaika syai'un yakni fi dhahabi hatta yakuna laka 'ishruna dinaron. Fa idza kana laka 'ishruna dinaron wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin fama zada fabihisabi dzalika. Artinya, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenakan zakat sebesar 5 dirham dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenakan zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Oke, jadi ringkasannya begini. Ringkasan ketentuan zakat emas ini, ya. Nisab atau batas minimum zakat emas itu adalah 20 miskol atau 20 dinar atau 85 gram emas. Tuh, emas batangan misalnya ya, 85 gram emas. Di masa Nabi, mata uang itu ada yang namanya mata uang dinar. Ini terbuat dari emas. Jadi ukurannya itu 1 dinar emas adalah 4,25 gram. Jadi waktu itu ada 1 dinar, ada 2 dinar begitu. Ada setengah dinar, ada seperempat dinar. Dari emas, betul-betul dari emas. Itu namanya uang dinar. Nah, kalau dia punya simpanan uang dinar itu 85 gram emas, nah itu wajib zakat dia. Tuh. Berapa besaran zakatnya, Ustadz? Besaran zakat emas itu adalah 2,5% atau 1/40 dari 85 gram, yaitu 2,125 gram emas. Jadi 2 gram tambah 125. Jadi nggak sampai 1 dinar dia. 1 dinar kan 4,25. Nah, kalau dia zakatnya 2,125 berarti setengah dinar dia zakatnya. Kalau dia punya emas 85 gram, 20 dinar. Tuh, zaman dulu itu. Jadi zaman dulu tuh uang itu emas. Zaman Nabi itu emas, ya betul-betul emas bendanya, fisiknya. Jadi kemanapun laku kalau emas. Nggak ada apa namanya itu ya, tidak ada penyusutan. Nggak ada penyusutan dia. Tuh. Itu kalau emas. Nah, sekarang kita lihat ringkasan ketentuan zakat perak. Nih. Nisab zakat perak itu adalah 20 dirham atau 5 okiyah atau 595 gram perak. Di masa Nabi, mata uang itu ada juga yang namanya dirham yang terbuat dari perak. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Jadi nanti ada uang dirham. Kamu bayar pakai apa? Pakai dirham. Nah, berarti itu 1 dirham. Atau pakai uang perak. Itu uang emas itu lebih mahal dia. Jadi selalu itu transaksi, kalau yang biasa-biasa pakai uang dirham aja, pakai perak aja. Tapi kalau transaksinya udah lebih mahal, itu pakai uang dinar, uang emas. Begitu zaman Nabi. Jadi kalau dia punya uang 200 dirham perak, maka dia wajib zakat. Ya. Wajib zakat itu 2,5%. Berapa ukurannya? Ini dia. Besarnya 2,5% atau 1/40 dari 595 gram. Yaitu 5 dirham atau 14,475 gram. 5 dirham. Tuh. Seperti itu hitungannya. Ya. Besaran zakat perak. Ustadz, ya. Zaman sekarang ini kan saya nggak nyimpan emas, nggak nyimpan perak, dan mata uang kita juga bukan emas, bukan perak, tapi rupiah, uang kertas, atau uang logam-logam itu. Macam mana Ustaz? Apakah saya wajib zakat juga? Saya nggak punya perak, saya nggak punya emas. Nanti di akhirat ditanya, kamu itu Islam? Iya. Rukun Islam yang keempat kan bayar zakat. Iya. Kau udah bayar zakat belum? Aku nggak sanggup, ya Allah. Gimana ceritanya nggak sanggup? Kan ada 2 pilihan. Kalau nggak sanggup emas, pakai perak. Nih dia, kita lihat. Jika simpanan uang kita, maka itu simpanan uang diemaskan. Karena uang kita itu sama dengan emas, sama dengan perak, sebagai alat tukar dia. Nih kita lihat ya.
jika uang simpanan antum dapat dibelikan emas 85 gram, per gram itu sama dengan 1.700.000 untuk saat ini, tahun 2025 ini. Itu 1.700.000 1 gram, emas murni 24 karat. Maka jumlah tabungan Bapak 85 gram kali 1.700.000 sama dengan 144.500.000. Kalau Bapak Ibu punya tabungan sebesar ini minimum, ya, itu sudah nisab dia. Tapi nunggu setahun. Kalau selama setahun dia bertahan minimum segini, maka dia zakat. Tapi misalnya udah hampir jatuh tempo 2 hari lagi, kepake dia untuk sekolah anak, dibayarlah misalnya 10 juta, untuk berobat misalnya dibayarkan lagi 20 juta, berkurang dia, maka nggak wajib zakat emas, ya, nggak wajib zakat emas. Baik, nah ini dia. Maka besar zakatnya adalah 2,5%, yaitu 2,125 gram emas. Nah kemudian jika dirupiahkan maka 2.125 kali 1.700.000 sama dengan 3.612.500. Itulah zakatnya, 3.612.500. Kalau Bapak Ibu punya tabungan uang 144.500.000 dan bertahan setahun. Tuh, wajib itu. Kan saya nggak punya emas, uang itulah emas. Ya, uang itulah emas, tabungan itu. Jadi nggak main-main. Kalau mau jadi orang Islam yang kafah, supaya nanti di akhirat pertanyaannya bebas. Udah ngamalkan kita, baru kita bersedekah silakan, berwakaf silakan, tapi tunaikan dulu ini. Ini wajib ini. Nah, Ustadz saya nggak punya uang, nggak punya emas, Ustadz nggak punya uang sebanyak beli emas. Alternatif kedua dalam syariat, pakai perak supaya kita itu puas jadi orang Islam. Sudah mengamalkan zakat mal lewat tabungan kita, pakai perak. Mari kita lihat perak, lebih murah jauh. Jika simpanan uang antum, maka diperakkan dia. Nih, jika uang simpanan antum itu dapat dibelikan perak dengan nisab 595 gram, per gram harga perak itu sekarang ini 22.500. Itu 1 gram perak. Sekarang ini yang perak murni. Ustadz pakai perunggu nggak boleh, cuma 2 dia, mau 1 perak. Jumlah tabungan Bapak atau Ibu 595 gram kali 22.500, maka 13.387.500. Bapak punya tabungan 13 juta, 13 juta setengah atau 14 juta lah tabungan Bapak minimum, Pak. Bu, udah bertahan setahun, maka Bapak wajib zakat. Zakat apa? Zakat perak. Kalau nunggu-nunggu ke emas kan nggak nyampe-nyampe itu. Wah, kapan nyampenya Ustaz? Nah, ke perak lah. Ke perak dia, hitungnya ke perak dia. Itu Islam indah, enak. Kembalinya untuk kita, itu namanya ilmu hakikat. Untuk kita semua yang kita keluarkan itu. Sudah saya sampaikan itu ilmu hakikat. Buka lagi itu nanti video saya yang terakhir kemarin. Nah, besar zakatnya adalah 2,5%, yaitu 14,875 gram perak. Nah, jika dirupiahkan 14,875 kali 22.500, maka zakatnya hanya 334.688 atau 335.000. Itu zakat apa namanya? Zakat simpanan perak kita. Kalau uang kita sampai segitu tadi, zakatnya cuma 335.000. Itu setahun itu. Atau kalau sistemnya ini, atau 13.387.500 kali 2,5%, bukan 55, 2,5%. Itu sama dengan sama ukurannya, 334.688. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita renungkan sebagai umat muslim yang mau menjadi muslim yang kafah, agar naik menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa. Yuk kita amalkan ini. Nah, penyalurannya ya harus tepat juga. Penyalurannya harus tepat dia. Ya, kalau zakat mal ini untuk 8 asnaf dan untuk produktif. Tidak boleh dijadikan sembako, nggak sah. Tidak boleh untuk membangun masjid, pesantren, memperbaiki masjid, nggak boleh. Dia untuk produktif, sekali lagi. Biaya pendidikan,
S1, S2, S3 atau untuk pesantren. Kemudian untuk kalau ada orang mau usaha, misalnya ada orang fakir miskin, dia di sekitar masjid kita itu, dia mau gojek, tapi motornya udah nggak ada, udah rusak, nggak sanggup, dia bilang belikan motor second, dibina ke di masjid. Ada mau usaha gorengan, dibina di masjid, ajak ke masjid, bikin pembinaan terus. Tapi orangnya kalau udah dapat sekali, udah gantian lagi nanti tahun depannya, jangan kau terus. Atau untuk keluarga kita misalnya, ke atas ke bawah kan nggak boleh, bapak, ibu, kakek, nenek, anak cucu nggak boleh. Tapi kalau ke samping masih boleh, abang, adek, tulang dan tulang, kemudian pak D, ponakan, sepupu, itu boleh dia. Kalau mereka fakir miskin, keluarkan ke sana zakat mal untuk pendidikan mereka. Dari suami satu orang, dari satu orang, enak dia insya Allah. Jadi bisa kita langsung menyerahkan kepada mustahik, atau bisa lewat lembaga yang memang lembaga itu memiliki ilmu ya tentang manajemen harta ini, ya, atau lembaga itu yang amanah dia, insya Allah berkah. Nah, inilah hamba-hamba Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tapi kalau mau ada yang bertanya, silakan, ada nomor chat saya di bawah itu, silakan dikontak saja atau di WA. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.